duduk di depan. Kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, kami persilakan untuk menempati tempat duduk di atas panggung, dan juga staf ahli Menteri Agama bidang pendidikan serta Direktur Pendidikan Ilmiah dan Pondok Pesantren dan juga Kakanwil Kementerian Provinsi Gorontalo kiranya dapat mengambil tempat di panggung. Tambah berat, berat. Kami memohon kesediaan Bapak Kiai Haji Masdar Masudi kiranya dapat duduk di panggung bersama Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Yang terhormat Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, yang terhormat Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Republik Indonesia, yang kami hormati Sekretaris Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia, Kepala Pusat Penelitian Lektur Balitbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia, yang juga kami hormati Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi se-Indonesia, Kepala Bidang Pendidikan Keagamaan Islam atau tata organisasi sejenisnya se-Indonesia, dan juga yang kami hormati para narasumber, para pimpinan pondok pesantren dan tokoh pendidikan Islam se-Indonesia, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Puji syukur kehadirat Ilahi Robbi atas segala limpahan karunia. Olehnya, dengan senantiasa memohon ridho dan petunjuknya, acara pembukaan halakoh pimpinan pondok pesantren dan tokoh pendidikan Islam se-Indonesia tahun 2013 di Provinsi Gorontalo dengan tema menakar kehadiran negara dalam penguatan kaderisasi ulama, diselenggarakan Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Mari kita mulai dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
Pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran oleh Bapak Wahyudin Muhammad SPDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Inna Allaha azizun ghafur. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Inna Allaha azizun ghafur. Inna Allaha azizun ghafur. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Inna
Sadaqallahul aliyyul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya pengantar Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren yang terhormat Bapak Dr. Andus Haji Aceh Saifuddin MA. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Nursam MSI. Yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo. Yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama se-Indonesia yang hadir atau yang mewakilinya hadir. Saya kira di sini para kepala bidang pendidikan diniyah dan pondok pesantren. Hadir juga di sini yang al-mukarram, para kiai, pimpinan pondok pesantren dari seluruh Indonesia. Yang saya hormati Bapak Kiai Haji Masdar Farid Masudi dari PBNU, dan bapak-bapak yang kami undang dari ormas keagamaan yang hadir bersama-sama kita pada sore hari ini. Yang saya hormati Ibu dan Bapak sekalian peserta halaqah nasional pada sore hari ini. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in dan kita semua selaku umatnya. Hadirin wal hadirat yang saya hormati, pada sore hari ini kita akan menyelenggarakan sebuah event nasional seiring dengan salah satu kegiatan dari Direktorat Diniyah dan Pondok Pesantren, yaitu Pekan Olahraga dan Seni antar pesantren seluruh Indonesia Pospenas ke-6 di Gorontalo, sebagai kegiatan yang rutin 3 tahunan. Tidak lupa bahwa pendidikan diniyah dan pondok pesantren yang mempunyai label adalah tafakuh bidin, maka halaqah seperti ini adalah sebuah keniscayaan dan harus kita laksanakan. Di samping para santri mampu mendalami ilmu agama, tetapi juga para santri dibekali dengan kekuatan raga dan jasmaninya. Bapak dan Ibu sekalian, mengawali kata pengantar, saya ingin menyampaikan ucapan jazakumullah ahsanal jasa kepada bapak-bapak, khususnya adalah kepada para narasumber yang akan menyampaikan gagasan-gagasan yang brilian, yang relevan dan untuk dibahas pada hari, sore, malam sampai besok pagi dan bahkan sampai sore. Insya Allah kegiatan halaqah ini akan ditutup oleh Menteri Agama pada besok sore hari, insya Allah. Sekaligus Menteri Agama akan menutup kegiatan Pospenas ke-6 di Gor Nani Watabone, Gorontalo. Bapak dan Ibu sekalian, perlu saya sampaikan laporan kepada Pak Dirjen bahwa yang hadir dan kita undang adalah seluruh praktisi pendidikan dan kependidikan Islam, para pimpinan pondok pesantren, para kiai, para alim ulama, termasuk ibu-ibu nyai yang kita undang pada sore hari ini.
Selanjutnya juga kami undang para stakeholder di jajaran pemerintahan Kementerian Agama, baik tingkat pusat maupun tingkat wilayah dan kabupaten kota. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Balitbang, ini sahabat saya karena sering bertemu jadi lupa. Kemudian juga Direktur Diniyah dan Pondok Pesantren sebelum saya, Pak Khairul Fuad Yusuf. Saya kebetulan sebagai pelanjutnya. Kalau kata Gus Dur, presiden penggantinya. Saya yang menggantikan Pak Khairul Fuad. Bapak dan Ibu sekalian, para kiai dan para alim ulama yang hadir bersama-sama kita pada sore hari ini, sebuah upaya dalam rangka mencerdaskan dan memberikan pelayanan pendidikan keagamaan kepada umat. Ada hal yang perlu dan terus kita lakukan adalah bagaimana upaya memberikan pelayanan sepenuhnya kepada masyarakat dalam bidang agama dan keagamaan, wabil khusus adalah lembaga pendidikan diniyah dan pondok pesantren. Satu hal yang sangat dan dirasa sangat penting dan juga menjadi sebuah kegalauan kita bersama. Banyak disinyalir pendapat akhir-akhir ini dan memang kita rasakan terjadinya kelangkaan alim ulama pada saat ini. Lebih-lebih ulama sepuh usianya sudah semakin uzur, dan tentunya ini menjadi sebuah tantangan bagi kita semua, para generasi muda, para santri dan santriwati yang harus melanjutkan estafeta perjuangan para kiai. Saya kira melalui halaqah seperti ini dengan tema menakar kehadiran negara dalam penguatan kaderisasi ulama, tema ini sangat penting sekali dan sangat urgen untuk kita bicarakan dan kita bahas. Oleh karena saya mengucapkan terima kasih kepada para narasumber yang hadir. Di depan kita ada Kiai Haji Masdar dari PBNU, kemudian dari Majelis Ulama sudah hadir, namun belum sampai di tempat ini, sudah di hotel, sudah di ruang, sudah di kamar, sedang siap-siap. Bapak Kiai Haji Hafidh Usman, kemudian juga hadir di tengah-tengah kita dan bersama-sama kita sudah sampai di sini staf ahli Menteri Agama Bapak Profesor Dr. Haji Nanat Fatah Nasir. Selanjutnya praktisi yang sering tampil di televisi membawakan kajian-kajian keagamaan dengan IT-nya yang sangat canggih, yaitu Kiai Haji Lutfi Fathullah MA. Beliau dari Pondok Pesantren Al-Mughni Jakarta. Nanti akan memberikan sebuah sesi tersendiri yang ingin menyampaikan hal-hal yang sangat up to date. Bagaimana kita mempelajari kitab kuning, bagaimana kita mengetahui kitab-kitab menjadi kitab turos yang kita pelajari dan untuk diajarkan kepada para santri dengan melalui IT. Kemudian Bapak Farhad Abbas dari Turki. Kebetulan kita punya kerjasama dengan UICCI untuk merekrut para santri yang tahfidz, yang hafid Al-Quran, dan sekarang sudah kita mulai buka pendaftaran untuk tahun anggaran tahun ini. Insya Allah yang daftar sudah 650 orang dan akan kita didik di Jakarta selama 2 tahun sesuai dengan anggaran yang kita miliki sekitar 250 orang, dan setiap tahun kita kirim ke Turki untuk melanjutkan studi lanjutan untuk tingkat takamul dan qablat takamul pada tingkat setara dengan madrasah aliyah. Insya Allah sekitar 200 santri akan kita kirim lagi, mungkin setelah Lebaran, dan nanti juga ada yang mengantar, apa Pak Dirjen atau Pak mantan Direktur Diniyah dan Pondok Pesantren yang mengantarnya, karena saya terlalu sering mengantar santri atau mengambil lagi nanti menjemput setelah pulang. Bapak dan Ibu sekalian, ada salah satu kerjasama yang kita lakukan sudah 3 tahun yang lalu dengan pihak Sulaimaniyah pesantren di Turki.
Mudah-mudahan Pak Dirjen bisa mengantarkan para santri dan sekaligus menjenguk para santri yang sudah hafal Al-Quran. Ingin saya sampaikan, ada salah seorang putra santri kita dan termasuk tercepat di dunia menghafal Al-Quran dalam waktu 74 hari. Dalam waktu 74 hari. Ini santri kita berasal dari pesantren Ummul Qura dari Bogor. Ketika saya mau ambil ke Indonesia, masih ditahan di Turki karena harus memberikan pelajaran kepada seluruh dunia Islam bagaimana cara cepat menghafal Al-Quran. Dan alhamdulillah tercepat menghafal Al-Quran 74 hari. Kalau termuda itu dari Iran, usia 3 tahun. Dari Indonesia ada juga termuda usia 7 tahun. Ini sedang kami cari di mana itu orangnya itu. Dan insya Allah kalau kita ketemu nanti kita akan berikan beasiswa pendidikan dari mulai TK dan insya Allah kalau bisa sampai perguruan tinggi karena orang ini manusia langka. Bapak dan Ibu sekalian, yang menyangkut dengan halaqah pada hari ini dengan tema seperti yang tertera di hadapan Bapak dan Ibu sekalian, menakar kehadiran negara dalam penguatan kaderisasi ulama. Kami berharap dari rangkaian panitia akan menghasilkan sebuah rekomendasi dari halaqah ini, bagaimana peran negara terhadap pendidikan kader ulama, wabil khusus terhadap pondok pesantren. Kalau melihat undang-undang yang sudah ada, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, maka salah satunya sistem pendidikan keagamaan termasuk pondok pesantren masuk di dalamnya. Di bawahnya ada peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2007 juga memberikan sebuah nuansa yang sangat baik bahwa pondok pesantren harus diatur dan kemudian dibiayai oleh negara. Oleh karenanya saya kira patut dalam hal halaqah pada sore hari ini yang disampaikan nanti oleh para narasumber, dan kami berharap ada rekomendasi yang lebih menguatkan lagi bahwa kekhawatiran kita terjadinya kelangkaan ulama ini melalui pembentukan sebuah lembaga yang permanen, lembaga pendidikan kader ulama, tidak seperti yang sekarang. Kami punya program pendidikan kader ulama itu hanya dititipkan kepada pondok pesantren dan ma'had ali. Mudah-mudahan ada sebuah rekomendasi agar pemerintah betul-betul memperhatikan dan membuat sebuah lembaga permanen. Kalau di madrasah ada seperti Madrasah Aliyah Insan Cendikia seperti yang di Serpong dan di Gorontalo dan di Jambi, mudah-mudahan ada pesantren yang dibiayai melalui APBN. Paling tidak tahun ini dibuat satu. Saya kira kalau ini jadi rekomendasi nanti dari hasil sebuah halaqah, kemudian besok disampaikan kepada Menteri Agama, dan saya kira sebelum mengakhiri Menteri Agama pada tahun pemilu tahun 2014 bisa melahirkan dan sudah terbangun sebuah lembaga yang permanen untuk pendidikan kader ulama. Saya kira demikian Ibu dan Bapak sekalian. Selanjutnya kami mohon arahan Bapak Dirjen untuk menyampaikan sekaligus tausiah dan arahannya pada kita semua agar halaqah nasional pada sore hari ini dan sampai besok mudah-mudahan kita mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya sambutan ucapan selamat datang dari tuan rumah oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo, Dr. Haji Muhajirin Yanis MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, yang terhormat Bapak Kiai Haji dan Mas Udi dari BPN,
Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak-bapak pejabat eselon 2 dari Kementerian Agama Republik Indonesia yang maaf tidak kami sebutkan satu persatu. Demikian pula Bapak-bapak kepala kantor wilayah Kementerian Agama yang sempat hadir, yang mulia dan terhormat para kiai dan alim ulama yang hadir pada kesempatan ini. Bedanya semua yang hadir yang kami muliakan, kami hormati, dan insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada sore hari ini alhamdulillah kita semua dapat bersilaturahim di tempat ini, berkumpul, bertemu serangkaian pelaksanaan halaqah pimpinan pondok pesantren dan tokoh pendidikan Islam di Provinsi Gorontalo, tepatnya di Hotel Makna. Insya Allah yang tadinya kita berada di tempat masing-masing, dengan rahmat dan kekuasaan Allah kita dikumpulkan dan disatukan di tempat ini. Semoga perintah Allah menyertai kita semua. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, para sahabat, keluarga, dan insya Allah sampai kepada kita sekalian. Bapak Dirjen yang kami hormati, hadirin yang kami muliakan, pada kesempatan yang berbahagia ini, yang pertama kami ingin menyampaikan tentu atas nama pemerintah Provinsi Gorontalo, yang pertama menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya karena Provinsi Gorontalo telah dipercayakan menjadi tuan rumah penyelenggaraan Pospenas ke-6. Kepercayaan ini tentu merupakan sebuah penghargaan bagi kami di Provinsi Gorontalo, di mana Provinsi Gorontalo baru berusia 12 tahun, yang terbentuk 2001 yang lalu, berpisah dengan Provinsi Sulawesi Utara. Usia yang cukup muda dan dengan kondisi penduduk alhamdulillah mayoritas berpenduduk muslim atau 98,5%. Ini kemudian juga menjadi dukungan dan kekuatan sehingga Provinsi Gorontalo oleh Bapak Menteri dan semua unsur yang terkait telah dipercayakan menjadi tuan rumah pekan olahraga dan seni pondok pesantren seluruh Indonesia yang ke-6. Kami pun tentu merasa bersyukur dan berbahagia karena di setiap event Pospenas sudah pasti ada halaqah alim ulama dan pimpinan pondok pesantren. Kebahagiaan kami karena tentu para alim ulama, para kiai pada waktu tertentu seperti saat sekarang ini dari berbagai penjuru Indonesia berkumpul di Gorontalo. Tentu ini akan memberikan berkah bagi Provinsi Gorontalo. Oleh karena itu pada kesempatan ini tidak lain yang dapat kami sampaikan, menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya serta selamat datang di Provinsi Gorontalo, provinsi yang sejak dari dulu dikenal dengan brand Provinsi Jagung yang sampai dengan hari ini, dan katanya juga tidak lengkap kalau datang di Gorontalo tidak makan jagung, karena di Gorontalo ada makanan tradisional dari jagung, itu yang disebut dengan milu siram atau yang bahasa umumnya bisa disebut sup jagung. Itu makanannya yang belum lengkap. Kenapa belum lengkap? Belum bisa dicicipi kalau masing-masing belum membumbui masing-masing itu. Jadi takaran bumbunya nanti diserahkan kepada masing-masing. Takut nanti kalau dibumbui itu bisa kepedesan sehingga nanti hal-hal yang tidak kita inginkan itu bisa terjadi. Samping itu banyak juga di Provinsi Gorontalo tempat-tempat yang bisa dikunjungi di sela-sela nanti halaqah ini. Ada seperti dilihat ini juga sudah memakai sompok Gorontalo. Insya Allah semuanya ini bisa memiliki sompok Gorontalo
karena banyak tersedia di counter-counter. Kalau Pak Kiai Masdan izin Pak, belum menggunakan songkok Gorontalo, tapi bajunya sudah mengenakan baju tradisional. Jadi ada dua, nanti ada songkoknya, ada bajunya Pak. Tinggal tergantung kita mau pergi ke counter atau tidak. Jadi ini barangkali mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Insya Allah informasi lebih lanjut tentang Provinsi Gorontalo akan tersaji dan akan disampaikan kepada kita semua. Mudah-mudahan pelaksanaan kegiatan kita ini berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan dan diinginkan oleh kita bersama. Barangkali hanya ini ucapan selamat datang dan terima kasih selaku tuan rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya mari kita ikuti bersama sambutan dan arahan sekaligus membuka acara secara resmi oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Kami persilakan dengan hormat Bapak Profesor Dr. Haji Nur Syam MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Yang kami hormati dan saya muliakan para kiai, para ulama yang hadir di tempat ini. Secara khusus Kiai Mas Farid Masudi, yang saya hormati Pak Direktur Gedi Pontren, Pak Haji Saifuddin beserta seluruh jajarannya, yang saya hormati para pejabat eselon 2, eselon 3, para peserta halakoh, hadirin dan hadirat yang berbahagia. Pertama, saya bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada sore hari ini kita bersama-sama bisa hadir di tempat ini dalam rangka pembukaan halakoh nasional dengan tema yang sudah kita pahami dan tadi sudah dibacakan oleh Pak Direktur adalah menakar kehadiran negara dalam penguatan kaderisasi ulama. Yang kedua, sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para kiai, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, hari ini kita merasa sangat berbangga, berbahagia karena ada satu momentum yang saya rasa sangat baik, luar biasa, yaitu acara halakoh nasional yang dihadiri oleh para kiai, para pemangku pondok pesantren, dan tema yang dibicarakan saya rasa juga sangat menarik adalah mencermati mengenai bagaimana negara harus berperan terhadap pengembangan pesantren. Oleh karena itu mudah-mudahan pada kesempatan yang berbahagia ini kemudian kita bisa menghasilkan rekomendasi yang memadai. Tapi saya rasa jangan terlalu banyak rekomendasinya itu ya. Sebab kalau terlalu banyak rekomendasinya malah nggak bisa dilaksanakan. Saya itu selalu ingat sama Bob Savino. Bob Savino itu seorang pengusaha sukses tapi kemana-mana pakai celana pendek. Yang akhir-akhir ini saya rasa menjadi iklan apa itu? Antangin. Dan tetap pakai celana pendek. Beliau menyatakan begini, dia menyindir para profesor. Profesor itu dianggap sebagai orang yang banyak gagasannya, tapi tidak ada yang bisa diimplementasikan. Nah, kira-kira termasuk saya. Maka Bob Savino menyatakan saya itu hanya punya satu gagasan, satu pikiran dan bisa saya laksanakan. Nah, kita pilih yang mana ini?
pilih yang kayak profesor atau pilih yang kayak Bob Sadino. Ya, oleh karena itu nanti bikin rekomendasi paling banyak 3 saja. Ya. Yang paling penting tingkatkan anggaran pondok pesantren, itu yang penting. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita sungguh-sungguh bersyukur pada sore hari ini karena kita akan membincang terhadap sesuatu yang luar biasa. Tapi sebelum kita berdiskusi panjang lebar mengenai ini, perkenankan saya untuk menyampaikan 3-4 hal yang saya pikir penting di dalam kerangka untuk melihat peran fungsi pesantren kita ini di tengah kehidupan sosial, kemasyarakatan, sosial budaya, dan bahkan juga sosial politik kita. Yang pertama saya ingin melihat beberapa fase yang terkait dengan pengembangan pesantren, terutama kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan. Yang pertama adalah fase pesantren sebagai lembaga yang mengembangkan tafakur fikih. Ini kita agak sulit membuat rumusan tahun kira-kira tahun berapa, tetapi kira-kira ya sampai tahun 1930-an lah kira-kira. Itu pesantren itu sesungguhnya berada dalam arena ini. Jadi yang paling banyak terkait dengan pesantren itu adalah sebagai lembaga yang tafakur fikih, mengembangkan ilmu-ilmu yang terkait dengan bagaimana mendalami ilmu agama. Ini fase yang saya rasa menjadi penting karena justru pada fase-fase semacam ini kemudian kita melihat bagaimana kemudian pesantren dan kiainya itu terlibat secara penuh dan luar biasa, heroik sekali di dalam fase-fase kemerdekaan Indonesia ini. Saya rasa juga sangat bagus kalau misalnya Pak Direktur, kalau saya nggak tahu apakah para kiai sudah nonton film yang terakhir mengenai Kiai Singosari. Sang Kiai sudah nonton. Nah, kalau belum, kenapa tidak diputarkan di sini misalnya? Saya nggak tahu ada anggarannya apa tidak ini. Setuju, Pak. Jadi saya rasa kita setuju itu. Setuju, Pak. Ya. Kalau tidak, ya mungkin besok lah, masih ada waktu. Kalau nggak ada anggarannya, biarkan dikeluarkan dari koceknya Pak Direktur aja. Ya. Karena film ini luar biasa dan saya rasa akan memberikan gambaran kepada kita tentang bagaimana sesungguhnya peran para kiai itu di era tafakur fikih ini. Jadi kiai yang dulu dianggap sebagai tradisional yang hanya mengembangkan ilmu agama ansih semacam gitu, tapi ternyata punya giroh dan semangat yang luar biasa di dalam membina negara ini. Saya masih teringat misalnya mengenai konsep yang dikembangkan oleh Pak Yahya Syarif terkait dengan kemerdekaan kita. Ya, luar biasa saya rasa itu, dan itu saya rasa mungkin akan menjadi sangat bagus kalau kemudian kita lihat filmnya yang dimainkan oleh Ikram Negara itu jadi luar biasa. Jadi di era semacam ini, di era yang orang sering menyatakan bahwa era-era tafakur fikih semacam ini, ternyata lahir konsep resolusi jihad yang luar biasa itu. Yang saya rasa orang NU dan saya rasa orang Islam Indonesia pasti tahu mengenai hal ini, bagaimana mengenai peran para kiai di era penjajahan Belanda, di era penjajahan Jepang dan seterusnya, dan bahkan sampai di era kemerdekaan kita. Jadi ini adalah fase-fase awal yang saya rasa menjadi menarik untuk dicermati, bahwa kiai dan pesantrennya itu pernah punya peran yang luar biasa besar, terutama kaitannya dengan kemerdekaan bangsa ini. Kemudian era yang kedua adalah era di mana mulai masuk ilmu-ilmu umum dalam tanda petik. Saya sebenarnya agak susah menamakan ilmu umum itu, ya. Tetapi ini masih merupakan realitas. Jadi era di mana ilmu umum mulai masuk, dan saya rasa kebetulan punya peran besar.
maksudnya pendidikan bahasa Inggris dan ilmu-ilmu umum yang lain dimulai dari sana. Dan itu menandai satu era di mana kemudian pesantren menjadi salah satu lembaga yang tidak hanya mengembangkan ilmu yang tafakuh fikih itu, tidak hanya mengembangkan ilmu-ilmu agama untuk pendalaman agama itu, tetapi kemudian juga mulai masuk dalam khasanah yang lebih luas, yakni pengembangan ilmu-ilmu umum itu. Nah, ini adalah satu era baru yang tidak dijumpai sebelumnya. Jadi era baru di mana pesantren kemudian terlibat dengan program-program sekolah, program sistem madrasih dan seterusnya, yang saya rasa kemudian ini menandai satu era di mana pesantren terlibat dengan dalam tanda petik pemenuhan kebutuhan umat secara umum. Tetapi satu hal yang tentu saja kemudian menjadi bahan perhatian kita adalah bahwa ketika program-program pendidikan umum masuk ke dunia pesantren itu, maka kemudian tentu ada yang sedikit tereduksi. Ada yang sedikit tereduksi, dan yang tereduksi itu adalah yang kita sebut dengan pengajian-pengajian kitab kuning, yang kemudian mengalami fase proses bukan penghilangan dan bukan pengurangan secara maksimal, tetapi kemudian menjadi tereduksi secara pelan. Dan ini saya pikir kemudian menjadi bahan perhatian kita semua. Masuknya sistem sekolah di beberapa pesantren, ada yang SMP, SMA, bahkan SMK dan sebagainya itu kemudian langsung maupun tidak langsung kemudian berpengaruh terhadap sistem pendidikan di pesantren yang selama ini menggunakan sistem sorokan, retonan dan seterusnya itu kemudian tereduksi. Dan ketika sistem ini mulai dikurangi dalam tanda petik karena faktor waktu dan ketersediaan waktu dan sebagainya, maka secara otomatis sistem penguasaan kitab-kitab di pesantren kemudian menjadi berkurang. Dan ini yang kemudian menjadi salah satu penanda yang dalam bahasa lain sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Pak Direktur, dan saya rasa seingat saya Pak Menteri dalam pertemuan halakoh di Bangka Belitung, beliau juga menyatakan bahwa sekarang ini ada indikasi itu istilahnya Pak Irjen, besok pasti akan didengar istilah indikasi itu. Indikasi kerugian negara, ya. Ada yang disebut sebagai kelangkaan ulama. Itu besok mungkin Pak Menteri akan mengutarakan banyak hal mengenai ini. Jadi ada proses pelangkaan ulama, ada proses yang tentu tidak kita sengaja, tetapi kemudian menjadi satu kenyataan. Ini yang barangkali menjadi juga bahan perhatian kita semua, bahwa kita tidak boleh terus-menerus dalam suasana seperti itu. Ini yang barangkali besok akan diantarkan lebih banyak oleh Pak Menteri, dan juga yang tadi saya rasa mendasari dari apa yang disampaikan oleh Pak Direktur, perlunya negara terlibat secara aktif dalam tanda petik terhadap pesantren ini, terutama dalam kaitannya dengan pendidikan kader ulama. Saya tidak tahu apakah diperlukan misalnya pesantren negeri. Jadi tidak hanya madrasah negeri, tapi pesantren negeri. Jadi nanti juga ada kiai negeri. Selain ada kiai kampung, kiai panggung, ya, ada kiai televisi, ada, ya, nanti ada kiai negeri kalau ada pesantren negeri, ya. Ataukah modelnya yang akan diinovasi dan seterusnya. Tapi saya pikir ini adalah gagasan-gagasan yang penting untuk didiskusikan di tengah perubahan sosial dan tuntutan perubahan sosial yang terus terjadi semacam ini. Jadi ada satu fase yang saya sebut sebagai fase di mana kemudian dalam tanda petik dominasi terhadap ilmu-ilmu umum di pesantren itu sangat kentara dan sangat kelihatan. Ini yang saya rasa menjadi penting.
Dan sebagai akibat dari perubahan-perubahan zaman itu, kemudian juga kita lihat ada banyak perubahan perilaku kita. Nah, ini yang saya rasa juga menjadi sesuatu hal yang sangat mendasar. Kemudian fase yang ketiga adalah fase di mana ada kesadaran baru yang sungguh-sungguh bisa didesain sedemikian rupa, adalah fase di mana ada keinginan yang sangat kuat untuk melakukan yang disebut sebagai program integrasi ilmu. Program yang kita sebut sebagai integrasi ilmu. Jadi di pesantren, di lembaga-lembaga pendidikan, kemudian santri atau siswa tidak hanya diajari bagaimana setiap ilmu punya otoritas masing-masing. Jadi kalau berbicara ilmu alam, maka ilmu alam sendirilah yang dibicarakan. Tidak ada kaitannya dengan agama. Kalau berbicara agama, maka ya bicara tentang agama, tidak dikaitkan dengan yang lain. Kalau berbicara biologi, maka biologi ansih yang dibicarakan. Tetapi kemudian ada gerakan-gerakan yang saya rasa luar biasa adalah yang kita sebut dengan program integrasi ilmu, yang itu tidak hanya ada di pendidikan tinggi, tapi juga ada di pesantren dan bahkan ada di madrasah-madrasah. Saya sangat bergembira karena tahun 2011 ada satu program yang sangat baik yang dikembangkan oleh Kementerian Agama, adalah penulisan buku ajar ilmu-ilmu yang integratif itu. Jadi misalnya ketika guru berbicara mengenai biologi, maka buku pengayaan itu bercerita tentang bagaimana biologi itu berkaitan dalam perspektif ilmu agama. Kemudian lahirlah buku-buku yang terkait dengan Al-Quran dan biologi, misalnya Al-Quran dan matematika, Al-Quran dan fisika, Al-Quran dan kimia dan seterusnya. Nah, sayangnya bahwa program ini belum dilanjutkan, dan oleh karena itu juga sudah saya minta pada Pak Direktur Madrasah untuk tahun ini melakukan kompetisi penulisan buku-buku umum dalam tanda petik berbasis agama. Jadi baik itu untuk madrasah hidayah, untuk madrasah sanawiyah dan juga di madrasah aliyah. Tahun 2011 sudah pernah dilakukan ini, tetapi kemudian tidak dilanjutkan di tahun 2012. Oleh karena itu di tahun 2013 kita ingin ada satu kegiatan yang semacam itu, dan itu tentu akan menjadi khasanah baru di dalam rangka pengayaan terhadap buku-buku teks kita tentang bagaimana mengajarkan biologi berbasis ilmu agama. Dan ini yang kemudian dalam bahasa lain kita sebut sebagai program-program integrasi ilmu dan seterusnya. Tidak kita sebut sebagai islamisasi ilmu, karena saya pernah diingatkan oleh Pak Amin Abdullah, tidak kita gunakan program islamisasi ilmu, ya, tetapi kita gunakan program integrasi ilmu saja. Sebab kalau islamisasi ilmu itu mengandung dimensi ideologis yang kemudian akan bernuansa politis dan seterusnya, sehingga target kita dalam tanda petik pada akhirnya adalah islamisasi ilmu itu kemudian mengalami kendala dan seterusnya. Maka yang paling bagus digunakan adalah istilah integrasi ilmu, bukan islamisasi ilmu. Karena dengan integrasi ilmu itu maka bahasanya lebih soft, ya, dan kemudian juga lebih diterima oleh banyak orang. Tidak hanya orang Islam saja yang bisa menerima, tetapi juga pemeluk-pemeluk agama lain. Dan ini saya pikir satu pemikiran yang luar biasa bagus. Nah, ini tentu akan semakin kita dorong ke depan di pesantren, di lembaga-lembaga pendidikan kita, bagaimana supaya kemudian dikembangkan secara terus-menerus mengenai program yang kita sebut sebagai integrasi ilmu pengetahuan ini. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kita sekarang ini tengah hidup di dunia global yang disebut dengan globalisasi. Nah, kalau kita berbicara mengenai globalisasi itu, maka sikap umat Islam itu
seringkali ada 3. Yang pertama adalah menerima globalisasi dengan segala konsekuensinya, dan saya rasa mungkin sebagian besar umat Islam berada dalam kawasan ini. Kemudian yang kedua adalah sikap yang seluruhnya menolak terhadap globalisasi, karena dianggap globalisasi itu sebagai sesuatu yang pasti jelek karena dilahirkan, dihasilkan sebagai produk Barat. Dan kalangan-kalangan semacam ini beranggapan bahwa semua produk Barat pasti tidak bermanfaat, pasti jelek, dan pasti mengandung kemadorotan. Nah, sikap yang kedua ini kemudian yang dalam banyak hal menghasilkan pesantren dalam tanda petik. Ada sebagian kecil dari pesantren kita, pesantren di Indonesia ini, yang kemudian kita sebut sebagai pesantren garis keras. Sangat tahu seberapa kerasnya itu. Ya. Jadi kemudian label-labelnya, simbol-simbolnya juga menggambarkan seperti itu. Bisa simbol berpakaiannya, kemudian juga bisa simbol-simbol yang lain. Ya, tapi yang jelas bahwa kita melihat ada konteks perubahan yang semacam ini. Jadi kalau dulu pesantren seringkali kita sebut sebagai pusat, ya, seluruhnya dalam tanda petik, sebagai pusat Islam ala ahli sunnah wal jamaah semacam ini, maka kemudian perkembangan akhir-akhir ini juga menggambarkan ada perubahan yang saya rasa sangat kelihatan adalah mengenai berkembangnya pesantren-pesantren yang dalam tanda petik menolak semua paham, sikap dan perilaku yang datang dari Barat itu, dan kemudian menghasilkan penolakan yang luar biasa. Ini saya rasa juga perlu dicermati sedemikian rupa, karena ajaran-ajaran yang dikembangkan oleh pesantren dalam tanda petik yang semacam ini seringkali kemudian bertabrakan dengan konsep kenegaraan dan seterusnya yang selama ini sudah dibakukan oleh para kiai, para ulama di Indonesia ini. Ini saya rasa juga menjadi bahan perhatian yang penting. Nah, kemudian sikap yang ketiga di antara kita adalah dengan menerima tetapi melalui proses penyaringan, ada filter. Jadi tidak semua yang datang dari Barat itu jelek, tetapi juga tidak semua yang datang dari Barat itu baik. Maka kemudian ada proses penyaringan. Kalau dalam bahasanya Hiroko Horikoshi di tahun 80-an beliau menulis, sarjana doktor antropologi dari Jepang ini menyatakan bahwa kiai sesungguhnya bisa menjadi mediator. Kiai itu menjadi penyaring, menjadi filter dari berbagai perubahan sosial yang terjadi. Jadi ketika di suatu masyarakat muncul gerakan-gerakan permissiveness, serba boleh, maka kiai yang kemudian menjadi filter untuk bertanya masyarakat tentang apa yang harus dilakukan. Dan kemudian kalau ada perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat dan itu berasal dari tempat lain, maka kiai yang menurut Hiroko Horikoshi itu dianggap sebagai mediator, sebagai filter yang menjembatani berbagai macam kepentingan semacam ini. Saya punya keyakinan bahwa teori atau konsep yang pernah dihasilkan oleh Hiroko Horikoshi ini masih bisa kita lihat sekarang, bahwa kiai sesungguhnya adalah mediator ini, kiai sesungguhnya adalah filter ini, dan saya yakin bahwa peran kiai masih seperti itu. Nah, oleh karena itu maka kalau kita berbicara mengenai penguatan kader ulama dan seterusnya, maka sesungguhnya kita menginginkan bahwa kader ulama yang kita bina, kita didik itu kemudian akan menjadi mediator di dalam rangka hal-hal yang semacam ini, jadi filter dari berbagai macam budaya yang datang dan seterusnya dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, satu prinsip yang saya rasa luar biasa dari para kiai, para ulama di pesantren kita itu adalah al-muhafadzatu ala qawli shalih wal ahdi bil jadidil aslah. Ini saya pikir adalah
dalil yang luar biasa. Ini kiai ini sesungguhnya yang menemukan konsep ini paham betul mengenai teori-teori ilmu sosial. Jadi nggak usah profesor. Ya, jadi kiai yang menemukan konsep-konsep ini adalah mereka-mereka yang luar biasa dan memahami betul mengenai teori-teori ilmu sosial yang disebut dengan teori continuity and change, teori perubahan dan keajekan, teori keajekan dan perubahan. Ada yang kontinu dalam kehidupan ini, ada yang berubah di dalam hal ini. Dan kiai lebih arif menurut saya, karena kiai tidak hanya melihat ada perubahan dan ada keajekan, tetapi ditambahkan bahwa kiai akan mengambil yang baik dan diteruskan, dan kemudian berinovasi untuk sesuatu yang baru yang bermanfaat. Ini sungguh-sungguh luar biasa. Jadi saya menganggap bahwa teori ini melebihi teori-teori yang dihasilkan oleh John Obertful misalnya, salah seorang yang mengkaji mengenai Islam, continuity and change, ya. Teori ini karena teori yang dikembangkan oleh John Obertful itu adalah hanya menggambarkan mengenai perubahan dan keajekan, tetapi yang dilakukan kiai saya rasa lebih jauh dari itu, karena memadukan antara continuity and change itu, kontinuitas dan perubahan itu, mengambil yang baik yang bermanfaat, kemudian berinovasi yang lebih baik dan seterusnya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, nah oleh karena itu maka kita sungguh-sungguh mengharapkan bahwa di forum-forum semacam ini kemudian kita bisa share pengalaman, kita bisa melakukan berbagai macam pengalaman di dalam kerangka untuk mengembangkan sesuatu yang menurut kita bagus dan perlu dikembangkan di masa depan. Mungkin kita akan bercerita mengenai model-model pemberdayaan kader ulama, pengembangan kader ulama, dan kemudian akan bisa menjadi kebijakan di tingkat nasional. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kemudian yang keempat, saya ingin sedikit saja bercerita lagi tentang bagaimana sesungguhnya hubungan negara dan pesantren, hubungan antara politik dan agama. Kita mengenal ada 3 varian, 3 fase mengenai relasi antara negara dan pesantren, politik dan agama. Yang pertama adalah era yang saya sebut sebagai era konflik semu, karena pesantren tidak pernah mengembangkan konflik, tapi ada konflik semu antara negara dan pesantren, antara politik dan agama. Konflik semu itu ditandai dengan berbagai macam hal, di mana negara tidak melakukan adaptasi terhadap apa yang sesungguhnya menjadi peran dan fungsi pesantren, apa yang menjadi peran dan fungsi agama. Ini adalah era yang pertama, dan ini saya rasa era Orde Baru tahap-tahap awal, menggambarkan mengenai bagaimana keterpinggiran pesantren di tengah kehidupan kita ini, dan itu dilakukan dalam tanda petik oleh negara. Kemudian yang kedua adalah era yang saya sebut sebagai era antagonistik, relasi antara agama dan politik atau negara dan pesantren. Jadi dalam banyak hal negara mencurigai pesantren, karena pesantren dianggap sebagai basis politik tertentu. Maka kemudian negara melakukan berbagai macam penetrasi dan seterusnya, dan lain sebagainya, sehingga kemudian relasi antara agama dan politik, negara dan pesantren itu dalam posisi yang saya sebut sebagai era antagonistik. Dan kita sekarang ini berada dalam satu era yang saya sebut sebagai era relasi antara pesantren dan negara itu bercorak simbiosis mutualisme. Pesantren butuh negara dan negara butuh pesantren. Ini adalah era yang luar biasa menurut saya. Nah, oleh karena itu maka menjadi kewajiban kita bersama untuk membangun dan menjaga relasi semacam ini, sehingga kemudian ke depan kehidupan pesantren akan menjadi lebih bermanfaat, lebih berguna, lebih fungsional, dan seterusnya dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati,
di tengah era yang kita sebut sebagai simbiosis mutualisme ini, kemudian kita ada indikasi tadi yang saya sebut sebagai semakin melemahnya pendidikan kader ulama itu. Meskipun ini sudah dilakukan berbagai macam cara, tapi kemudian ada proses yang semacam ini. Dan ini saya rasa bukan kesalahan kita semua, tetapi ini adalah memang perubahan sosial yang tidak bisa tidak harus seperti itu. Nah, oleh karena itu saya bersepakat tadi itu, kalau Kementerian Agama memiliki program Madrasah Ahli Negeri Insan Cendekia yang menghasilkan siswa-siswa unggulan yang luar biasa, tetapi kemudian mereka ini lebih tertarik masuk ke perguruan tinggi umum daripada ke IAIN. Jadi ketika mereka menjadi unggul luar biasa itu, ya, memiliki kemampuan yang sangat baik di bidang ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, maka kemudian mereka tidak tertarik lagi masuk ke IAIN, tidak lagi mau tertarik masuk ke STAIN. Mereka lebih suka untuk masuk ke perguruan tinggi umum. Maka kemudian di tengah suasana semacam ini, maka kemudian muncul gagasan. Dan saya rasa saya sering kali diingatkan oleh Pak Profesor Azumati Azra, kenapa tidak dikembangkan lagi Madrasah Aliyah MANPK, pendidikan keagamaan, sebagai basis untuk tadi itu mencetak ahli-ahli agama. Ini saya rasa juga pikiran yang menurut saya menarik untuk dicermati, dan kemudian Pak Menteri Agama punya pemikiran agar ada satu pondok pesantren yang kemudian secara fully funding dibiayai oleh pemerintah. Ini yang nanti harus dirumuskan, apakah namanya pesantren negeri tadi yang saya sebut, ya, ataukah dinamakan apa, atau harus ditumpangkan kemana, ya, harus dicantolkan kemana. Dan saya rasa ini menjadi penting untuk kita diskusikan di tempat ini. Tetapi yang jelas bahwa kita ingin ke depan ada satu pendidikan kader ulama secara khusus yang kemudian menghasilkan para ulama ini. Bukan kita tidak percaya pada IAIN, bukan kita tidak percaya kepada UIN atau STAIN, tetapi kita ingin ada satu program khusus yang kemudian menghasilkan ulama ini. Mungkin kita akan memperkuat Ma'had Ali, ya, mungkin kita akan memperkuat pendidikan diniyah kita, ya, mungkin akan memperkuat IAIN atau STAIN dengan program khusus ini, dan ini yang kemudian nanti akan kita diskusikan sebagai sesuatu yang akan kita rekomendasikan ke Pak Menteri Agama dan mudah-mudahan bisa diaplikasikan. Ini saya pikir menjadi sesuatu yang penting Bapak Ibu sekalian, dan saya berterima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu sekalian, para kiai, para ulama yang hadir di tempat ini, dan saya rasa melalui pertemuan-pertemuan ini kita akan menghasilkan sesuatu yang sangat bagus. Yang penting prinsipnya adalah jangan berhenti pada halakoh, tapi yang penting adalah harokah. Ya, harokah itu memang istilahnya kawan-kawan sebelah, ya, sebelah sana maksudnya, ya, harokah itu ya istilah dari sana. Tetapi saya rasa juga tidak ada salahnya kata ini kita gunakan sebagai basis gerakan untuk kembali mengembangkan semangat Tafakur Fiddin ini di dalam rangka untuk memperkuat basis pengetahuan dan aplikasi keagamaan di antara kita semua. Bapak Ibu sekalian, inilah barangkali yang bisa saya sampaikan di dalam forum ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih pada Pak Direktur dan para kiai serta seluruh jajaran Kementerian Agama yang telah menyelenggarakan ini. Hari ini saya telah merasa menjadi bagian dari orang Gorontalo karena saya sudah pakai kopiah ini. Kopiah ini diberi, saya nggak tahu apakah karena dirjen lalu dikasih kopiah ini. Tapi mudah-mudahan para kiai juga dikasih. Jadi ini rasanya kurang afdol kalau tidak dikasih oleh Pak Kakanwil gitu. Oleh karena itu saya pikir Gorontalo ini luar biasa hari ini, karena datang di Gorontalo itu kira-kira 5.000 ke 6.000 santri dan ofisial olahraga dan seni, dan ini kalau dihitung berapa tingkat income orang Gorontalo luar biasa.
Jadi kalau menyisihkan sedikit saja untuk beli kopiah saja bisa. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, inilah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan marilah acara halakoh nasional ulama dan pimpinan pondok pesantren dengan tema menakar kehadiran negara dalam penguatan kaderisasi ulama. Kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya doa oleh pimpinan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Gorontalo dan juga selaku Majelis Ulama Indonesia Provinsi Gorontalo, yang terhormat Bapak Kiai Haji Abdul Ghafir Nawawi MA. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa sallim wa rahmatullahi ta'ala ashabi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa mazid. Ya rabbana alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad bin nabiyyin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Allahumma ya alim as-sultan, ya qadim al-ihsan, ya daim an-ni'am, ya kasih wajib, ya wasi' al-'ata, ya khafi al-lutfi, ya jamil as-sum'i, ya hamil al-ya'jar. Salli ya rabbi ala sayyidina Muhammad warda an sahabat ajma'in. Falakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka ridqa wa anta muntajalli jalika ahla. Ya muyassir bil asir, ya jabir bil kasir, ya mubilaqil faqir, ya muqallil ba'id, ya ma'ana fil yassir alaina kull asir, yassir alaina kull asir. Allahumma anta tasir bil asir wa anta tasbihu insya Allah tasir. Allahumma inna tasir hajatuna kasalana lil bakhir. Allahumma inna nakhafu minka wa nahnu yakhafu minka wa nakhafu man la yakhafu minka. Allahumma bihaqqi man yakhafu minka najjina mimman la yakhafu minka. Allah bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam awfina bi ayyina ta'ala wa anta sayyidul mursalin. Allahumma rabbina bi qada'ika wa qannina bi 'ata'ika wa alhimna syukra ma'ika waj'alna min awliyaika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa adkhilna jannata abrar ya aziz ya mufarrid rabbana amin. Wa sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, dengan berakhirnya doa, maka berakhir pula rangkaian acara pembukaan halakoh pimpinan pondok pesantren dan tokoh pendidikan Islam se-Indonesia, diselenggarakan oleh Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia, dan dengan melafazkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, acara selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya mari kita ikuti sejenak penyampaian pengumuman yang akan disampaikan oleh panitia pelaksana. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu hadirin hadirat peserta Halaqah Nasional Pimpinan Pondok Pesantren